Halo anak-anak dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Semoga dalam keadaan yang sehat dan siap menyaksikan pembahasan soal atau pembahasan latihan soal PAT Part 2 Part 2. Oke, langsung saja. Soal pertama, faktor utama yang menyebabkan kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 adalah faktor utamanya apa? Apakah A. Letak geografis, B. Kemajuan dalam sektor agraris, C. Kemajuan dalam bidang seni dan budaya, atau D. Kepemimpinan raja yang bijaksana, atau E. Keberagaman etnis dan agama. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Letak geografisnya yang sangat strategis, berada di Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu adalah pintu gerbang perdagangan internasional. Banyak sekali pedagang-pedagang asing, baik dari Arab, dari Timur Tengah, dari Eropa, itu masuk ke Nusantara melalui Selat Malaka. Sehingga apa? Sehingga letaknya ini sangat strategis untuk dilakukan aktivitas perdagangan di tepi pantai. Ya, perdagangan yang skalanya tidak hanya nasional tapi juga internasional, sehingga ini meningkatkan perekonomian dari kerajaan Aceh. Betul, letak geografis yang sangat strategis. Berbeda dengan Pajang, kerajaan Pajang yang letaknya ada di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah Pulau Jawa, sehingga sektor ekonominya hanya fokus kepada sektor agraris, sektor pertanian. Nah, ini sangat penting. Jadi letak yang strategis itu sangat menentukan kerajaan itu dapat berkembang dengan pesat. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat pertemuan para wali songo dalam menyusun strategi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bangunan tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan. Untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus kenal dulu tuh dengan gambarnya itu bangunan apa gitu. Jadi itu adalah bangunan Masjid Agung. Masjid Agung apa nih? Masjid Agung Demak ya. Secara otomatis jawabannya adalah E, peninggalan dari kerajaan Demak. Soal selanjutnya, kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Sejarah kerajaan Pajang menjadi bagian dari sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di Surakarta. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak yang runtuh akibat perebutan kekuasaan antara siapa? Yaitu antara Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya, gitu ya. Jadi akhirnya nanti Arya Penangsang ini berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga penerus kerajaan Demak yang terakhir adalah Sultan Hadiwijaya, dan Sultan Hadiwijaya itu memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Demak dari Bintaro ke Pajang, sehingga selesailah kerajaan Demak. Dilanjutkan dengan kerajaan Pajang. Jawabannya adalah D. Ya. Soal selanjutnya, kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582 di hutan Mentau yang saat ini menjadi Yogyakarta. Pendiri dari kerajaan tersebut adalah siapa pendiri kerajaan Mataram Islam? Apakah Sunan Hanyokroowati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Panembahan Senopati, Amangkutasatu, Pakubuwono I? Jawaban yang paling tepat adalah C, Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Ini anaknya Ki Ageng Pamanakan, yang pada saat itu Panembahan Senopati ini berhasil membantu Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang. Akhirnya Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah berupa wilayah, gitu ya, berupa wilayah di selatan Pulau Jawa yang dinamakan hutan Mentau yang nantinya menjadi Yogyakarta. Oke, soal selanjutnya, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hal itu dibuktikan dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi apakah A. Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, apakah B. Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, atau C. Sumatera Barat, Palembang dan Surabaya, atau D. Batavia, Maluku dan Sulawesi.
Atau E. Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Jadi pada saat itu Mataram Islam itu mencapai puncak kejayaannya memang pada masa Sultan Agung Hamengkubuwono, sehingga dia bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang sangat luas, tapi hanya di Pulau Jawa saja, tidak sampai keluar ke Pulau Jawa, gitu ya. Karena apa? Madura saja yang dekat dengan Pulau Jawa, gitu ya, yang hanya menyeberang sedikit saja tidak bisa ditaklukkan. Nanti muncul yang namanya pemberontakan yang sangat penting yang membuat kerajaan Mataram Islam itu pindah ya, dari Perak ke Kartosuro, yaitu pemberontakan Trunojoyo. Jadi Madura itu belum bisa ditaklukkan. Jawabannya adalah A. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sebagian Jawa Barat itu hanya Parahyangan saja, sementara Banten itu juga belum bisa ditaklukkan oleh Sultan Agung. Baik, demikian pembahasan tentang kerajaan Mataram Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan share.